Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya sendiri bernama Gebi Suci Lutfia dan teman-teman saya yaitu Muhammad Yusril Alfareza, Raffi Pratama Putra, Ferdi Saputra, Zaura Zakia, dan Mas Huri. Di sini kami ingin menjelaskan tentang sistem ekonomi. Saya harap teman-teman semua dapat mengambil manfaat dari penjelasan kami. Sejarah sistem ekonomi. Sistem ekonomi timbul dan berkembang dengan caranya sendiri. Kemunculan sejarah sistem ekonomi bermula dari terbitnya karya Wealth of Nations 1770 oleh Adam Smith dan mulai berkembang pesat dengan kemunculan konsepsi sejarah material oleh Karl Marx pada abad ke-19. Sejarah sistem ekonomi terbagi menjadi dua jenis. Pertama, bersifat tematik, yaitu yang lebih menekankan aspek kegiatan ekonomi atau tema-tema ekonomi dalam sejarah. Kedua, ialah bersifat paradigmatik sebagai skema mental atau asas falsafah dalam mengkaji sejarah. Sistem ekonomi adalah sesuatu sistem sosial kemasyarakatan dalam rangka mencapai kemakmuran karena pelaksanaan sistem perekonomian dipengaruhi oleh sistem kemasyarakatan, maka sistem perekonomian yang dianut setiap negara tidaklah sama. Oleh karena itu, sistem perekonomian dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sistem liberal, sistem sosialis, dan sistem campuran. Yang pertama, sistem liberal. Sistem liberal bisa disebut dengan sistem perekonomian kapitalis. Dalam sistem ekonomi ini, pihak swasta bebas bergerak dalam segala kegiatan ekonomi untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya tanpa campur tangan pihak pemerintah. Contohnya, seperti negara-negara barat yaitu Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan lain-lain. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal dapat disederhanakan sebagai berikut. Hak milik pribadi diakui sepenuhnya. Bebas berusaha dan bersaing, keuntungan untuk milik pribadi atau perusahaan sendiri bergantung pada sistem harga dan peranan pemerintah sangat terbatas. Lalu yang kedua, sistem sosialis. Sistem ini diperkenalkan oleh Karl Marx. Menurut sistem ini, seluruh kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, dan konsumsi diatur dan dikendalikan oleh negara, sehingga perusahaan swasta dan perseorangan tidak memperoleh kesempatan dalam berusaha. Negara yang menganut sistem ini biasanya memiliki paham komunis, seperti Rusia, Cina, Kuba, dan lain-lain. Sistem ekonomi sosialis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Hak milik bersama, tidak ada kebebasan untuk berusaha dan bersaing, pertanggungjawaban perekonomian secara kolektif, sistem harga tidak bebas, peran pemerintah sangat kuat. Kemudian, yang ketiga, sistem campuran. Dalam sistem ini, perencanaan dalam bidang ekonomi dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pelaksanaannya sebagian dilakukan pemerintah dan sebagian lagi oleh swasta. Sistem ekonomi ini banyak dianut oleh negara-negara berkembang seperti Mesir, Malaysia, dan lain-lain. Kira-kira Indonesia menganut sistem apa ya? Seperti ini penjelasannya. Dalam tahap MPR nomor 4 MPR 1978 dinyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah demokrasi ekonomi. Dalam sistem ini, masyarakat memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberi pengarahan dan bimbingan
terhadap pertumbuhan dunia usaha. Sebaliknya, dunia usaha perlu memberi tanggapan terhadap pemerintah dengan mewujudkan kegiatan yang nyata. Nah, jadi menurut pandangan kelompok kami terhadap sistem ekonomi yang sedang berjalan di Indonesia, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Kami sangat berpandangan dengan baik kepada sistem ekonomi yang diterapkan dikarenakan sistem ekonomi Pancasila tentunya didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena di dalamnya terdapat makna demokrasi ekonomi. Contohnya, 1. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan bersama atau gotong royong yang mengedepankan hubungan kekeluargaan. Nomor 2. Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran, disebut juga sistem ekonomi Pancasila. Nah, dari dua contoh di atas, bisa kita lihat dari penerapannya terdapat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.